Mereka ini adalah sahabat yang hampir tak terpisahkan. Hampir setiap waktu selalu bersama. Suatu hari mereka ingin melakukan perjalanan ke Turki mencari ayah salah satu dari mereka. Namun sebelum berangkat, salah satu dari mereka malah justru berbuat yang tidak seharusnya pada ibu temannya sendiri. Film dengan judul Stumble Garden yang dirilis tahun 2021, mari kita bahas. Janik dan Samuel, dua sahabat yang hampir tak terpisahkan. Kemana-mana selalu berdua. Mereka ini masih menjadi anak sekolah SMA, tapi sebentar lagi mereka akan lulus. Saat di rumah Janik, Samuel ini udah dianggap seperti anak kedua dari mereka. Bebas aja mau ngapain di rumah tersebut. Sementara Janiknya itu sendiri malah gak begitu akrab sama kedua orang tuanya. Mereka hidup di lingkungan yang berbeda. Janik bersama orang tuanya yang bisa dibilang berkecukupan, sementara Samuel kebalikannya. Dia tinggal bersama ibunya yang pecandu alkohol. Sama seperti Samuel, Janik juga udah dianggap anak kedua dari ibunya Samuel yang bernama Irene. Kalau berada di rumah Samuel, mereka ini disuguhi minuman lalu melihat Irene karaoke sambil joget-joget. Samuel dan Janik punya impian untuk jalan-jalan ke luar negeri sama-sama. Kebetulan Samuel ingin mencari keberadaan sang ayah yang infonya sih ada di Turki. Janik sih oke-oke aja, tapi setelah itu dia mau pergi ke Jerman buat ngelanjutin sekolahnya. Hari itu Samuel ulang tahun. Teman-teman mereka undang ke gudang di mana mereka sering ngumpul sama-sama. Bahkan Irene pun juga hadir membawakan kue dan ikut serta dalam pesta tersebut. Tapi sayangnya malam itu justru Irene malah teler dan mabok karena terlalu banyak minum. Samuel agak jengkel sama ibunya karena bisa merusak suasana pesta. Beberapa hari lagi mereka akan pergi ke Turki mencari ayahnya Samuel. Tiket, paspor, dan beberapa uang udah mereka persiapkan. Namun malam itu terjadi hal yang di luar kendali pada Janik. Sebenarnya Janik gak begitu teler tapi agak sedikit ngelantur. Irene lalu mendekatinya dan diberikan minum sama Janik. Mereka hanyut akan kebersamaan hingga terjadilah sesuatu di antara mereka. Tangan mereka saling obok-obok, barang masing-masing. Apesnya Samuel melihat itu dari kejauhan dan disadari juga oleh Janik. Janik panik dan merasa rencana mereka pasti bakal berantakan. Tapi ternyata tidak. Samuel muncul lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu menyuruh Janik buat siap-siap karena mereka akan berangkat ke Turki. Mereka tiba di sana, cari penginapan murah buat beberapa hari dan mulai mencari informasi tentang ayahnya Samuel. Tentu saja itu tidak mudah. Mereka juga butuh kendaraan kalau mau kemana-mana. Ada mobil dijual, namun Janik tidak setuju karena kondisinya yang kurang baik. Udah gitu harga juga mahal. Sementara Samuel ya pengennya itu. Terjadi perdebatan di antara mereka sehingga merembet ke kasus yang terjadi antara Janik dan Irene. Samuel kesal kenapa hal itu bisa terjadi. Mereka berantem namun Janik masih tetap peduli dengan Samuel. Apalagi Samuel mengalami demam kala itu. Janik mencari obat dan juga memperbaiki kamera Samuel yang rusak akibat terjatuh. Beruntung keesokan harinya Samuel udah baikan lagi berkat Janik. Hubungan pertemanan mereka ini bagaikan kucing dan tikus. Kadang baik, kadang berantem hanya karena masalah yang seharusnya tidak dibesar-besarkan. Suatu ketika mobil mereka ditilang sama polisi gara-gara parkir sembarangan. Samuel agak panik karena ada barang terlarang di sana. Beruntung salah satu kenalan Samuel muncul dan menjamin mereka. Tapi minta bayaran yang cukup tinggi dan Janik gak suka itu. Terjadi lagi perselisihan antara Janik dan kenalannya Samuel. Dan pada akhirnya merembet juga ke pertemanan mereka. Puncaknya Janik dapat kabar kalau Irene, ibunya Samuel, mengalami overdosis hingga dia dinyatakan meninggal dunia. Kabar itu membuat Janik sangat terpukul. Mereka berpelukan seraya kehilangan sosok ibu buat mereka. Pada akhirnya beberapa hari setelah itu mereka pulang. Janik beres-beres kamar dan barang-barangnya karena dia akan pergi kuliah melanjutkan apa yang menjadi cita-citanya. Sementara Samuel tidak terlihat sejak itu. Mungkin dia masih tinggal di Turki mencari ayahnya karena hanya itulah yang dia punya. Ya, itulah tadi alur cerita film Stumble Garden. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.